Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Tikro Robi, saya dari kelas SI 4104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai message broker sebagai tugas untuk mata kuliah Enterprise Application Integration pada minggu kedua. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai message broker tersebut terlebih dahulu. Jadi, apa itu message broker? Message broker itu sebuah software yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan agar dapat sampai ke penerimanya. Bedanya dengan metode pengiriman pesan yang lain, dalam contohnya seperti email dan lain-lain, itu message broker ini lebih menjamin dalam proses pengiriman maupun penerimaan pesan. Istilahnya lebih direct itulah. Contohnya, jika user melakukan request pemesanan pada aplikasi dan request tersebut dikirimkan melalui email, bagaimana jadinya jika server mail tersebut down? Tentunya akan ada gangguan teknis yang nantinya akan dapat berakibat fatal. Maka dari itulah kita menggunakan message broker itu sendiri, karena pengiriman pesan atau request akan lebih terjamin dan user pun tidak perlu menunggu apakah pengiriman pesan atau request itu telah berhasil atau tidaknya. Yang mana user dapat melakukan proses yang lain karena pengiriman pesan via message broker ini bersifatnya itu asinkronos. Oke, jadi di message broker ini sendiri itu ada beberapa tools untuk mendukungnya. Antara lain yaitu seperti ActiveMQ, Kafka, dan RabbitMQ. Dalam kasus ini saya akan menggunakan RabbitMQ. Oke, jadi sebelumnya RabbitMQ itu merupakan message broker yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Erlang. RabbitMQ ini diibaratkan sebagai sebuah seperti kantor pos sekaligus tukang pos gitu. Jadi dia itu akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender, lalu memforwardnya atau nge-push pesan tersebut kepada receivernya. Artinya, pesan tersebut mempunyai perilaku asinkronus tadi, yang mana sender itu tidak harus menunggu jawaban bahwa pesan yang dikirimkan sudah terkirim kepada receiver pada saat itu juga, agar dapat melanjutkan proses yang lain. Nah, sender itu cukup mengirim pesan kepada message broker itu, lalu pesan tersebut akan dihandle oleh message broker. Mekanismenya itu pesan tersebut diambil oleh message broker untuk kemudian disimpan ke dalam queue dan pesan tersebut akan di-forward satu-satu kepada receiver. Salah satu keuntungan dari metode tersebut adalah adanya jaminan pesan yang dikirim oleh sender akan diterima oleh receiver. Berbeda dengan sinkronus, yang mana sender itu harus menunggu sampai ada jawaban atau respons terhadap pesan yang telah dikirim agar bisa melakukan proses yang lain. Uh, Oke, langsung aja. Jadi di RabbitMQ ini, di sini saya menggunakan tutorial yang ada di internet. Tepatnya ada di postingan Medium seseorang. Di sini yang diperlukan itu ada JDK, NetBeans, Erlang Virtual Machine, RabbitMQ, Apache, Maven, dan Spring Framework-nya. Namun di sini saya tidak akan saya akan mengambil dasarnya aja dari sini. Jadi saya tidak akan menggunakan Java di sini seperti tutorial yang ini berikan, tapi saya akan menggunakan Python. Jadi untuk kasusnya di sini saya akan mengambil toolsnya itu hanya Erlang, RabbitMQ, dan Spring ini sendiri. Oke, jadi pada awalnya itu kita disuruh untuk menginstal RabbitMQ itu sendiri. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal dan sudah melakukan percobaan kepada RabbitMQ ini. Oke. Nah, di sini saya sudah menciptakan program sederhana dari Python, di mana di sini terdapat dua file, ada dua kelas, yaitu yang pertama itu ada send, digunakan untuk mengirim message itu kepada message broker, yang nantinya akan dilanjutkan di forward ke si receiver ini. Nah, di receiver ini dia digunakan untuk menerima pesan dari pengirim. Oke, jadi di sini kita itu harus melakukan import kepada PK-nya itu sendiri. Jadi PK itu adalah Python client yang direkomendasikan oleh RabbitMQ itu sendiri. PK ini digunakan untuk mengimplementasikan AMQP.
gitu. Jadi AMQP itu seperti kayak protokol yang digunakan oleh RabbitMQ maupun dia juga digunakan kepada itu sih software-software message broker yang lain. Tuh. Kemudian ada oke, di sini aku akan menjelaskan di QW sini. Jadi QW di sini itu digunakan untuk menampung pesan yang dikirimkan oleh sender yang kemudian akan di listen oleh receivernya tadi. Oke, kita contohkan di sini kita akan membuat oh ya, QW di sini itu jadi kita di sini harus melakukan koneksi kepada server RabbitMQ-nya tadi. Tentunya harus diinstal dulu ya RabbitMQ-nya tadi. Kemudian kita membuat sebuah channel yang digunakan untuk uh, menghubungkan antara koneksi dengan portnya tadi, port RabbitMQ. Kemudian kita deklarasikan kepada QW mana pesan tersebut akan masuk. Nah, di sini contohnya ada tes baru. Nah, kemudian kita baru nge-publish. Nah, publish ini dimaksudkan untuk pesan apa yang akan kita kirimkan kepada receiver. Nah, di sini routing key ini digunakan untuk kepada keyword mana pesan tersebut akan disimpan. Jadi di sini akan disimpan ke keyword tes baru, di mana isinya itu adalah saya pengen kucing gitu. Kemudian jika sudah berhasil mengirim pesan akan muncul berhasil terkirim. Kemudian koneksi akan di terminate. Oke, langsung saja kita coba untuk baru. Untuk pembuktiannya itu tes baru ini tadi. Nah, di sini ada get message. Nah, di sini ada message-nya yaitu saya pengen kucing. Gitu. Oke, kemudian kita kembali lagi, kita coba. Di sini misal ulang. Oke, di sini kita routing key-nya akan masukkan ke keyword ulang dan pesannya itu berhasil atau sukses. Oke, kemudian kita cukup jalankan menggunakan komen Python, nama filenya send.p. Oke, di sini akan tertera berhasil terkirim. Kita cek. Oke, di sini sudah masuk ya. Di GW ulang, kita cek. Nah, di sini message-nya itu berhasil masuk, yaitu berhasil atau sukses. Oke, kemudian untuk mengirim pesan saya sudah berhasil. Kemudian untuk receiver-nya sendiri, langsung saja kita coba Python receiver.p. Oke, ini terus-terusan menunggu. Sepertinya ada yang salah. Oh iya. Oke, ini kita terminate dulu. Kita terminate. Kemudian ini keywordnya kita harus menggantinya menjadi ulang. Dan kemudian ini juga ulang. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali Python receiver. Nah, di sini kita mendapatkan pesannya yaitu berhasil atau sukses. Oke, saya kira demonya seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.